Shalom, selamat pagi. Bersama-sama kita akan beribadah Paskah, kita akan menyiapkan hati kita. Hari ini adalah Minggu Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Maut telah dikalahkan, dan kita yang percaya beroleh keselamatan dan hidup. Kini, marilah kita bersukacita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, dan kita meyakini di dalam Yesus Kristus ada hidup. Mari kita bersama-sama memuji dan mengagungkan namanya dari PKJ 88 ayat 1 dan 2. Jemaat kekasih Tuhan, mari bersama-sama kita memulai ibadah di saat ini. Ibadah Minggu Paskah yang kami lakukan di saat ini berlangsung dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai jemaat-Nya. Amin. Disilakan duduk. Saudaraku, tema ibadah Minggu Paskah saat ini adalah kebangkitan Kristus menumbuhkan harapan dan keberanian. Dua hal yang dikuatkan dalam peristiwa Paskah, yaitu harapan dan keberanian. Harapan sangat dibutuhkan oleh orang-orang yang putus asa dan kenyang oleh penderitaan. Selama masa Prapaskah dan Pekan Suci,
panggilan untuk bertirakat dan bersetia dalam kasih, pungkas dengan kematian. Kematian menandakan keterputusan, tetapi kebangkitan Kristus meneruskan semangat yang telah pungkas tersebut. Kebangkitan Yesus juga membuat orang-orang yang punya harapan tersebut berani menyebarkan kasih Yesus, bersaksi kepada semua orang, dan siap berhadapan dengan berbagai tantangan yang penuh resiko sekalipun. Kidung Jemaat 188 bait yang pertama dan ketiga. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudaraku, berdasarkan kesaksian firman Tuhan inilah, setiap kita menyadari akan kekurangan dan keterbatasan kita dalam mengasihi Allah dan sesama. Dan karena itu mari bersama-sama dengan penuh kerendahan hati kita memohon pengampunan. Di Minggu Kebangkitan, di tengah-tengah perayaan Paskah, sebagai peristiwa sukacita karena Engkau bangkit, mengampuni dan menyelamatkan kami. Di tengah-tengah kegembiraan dunia untuk menyambut peristiwa agung ini, kami tetap menghayati di mana keberadaan kami, bahwa sesungguhnya kami hanya manusia
yang penuh dengan cacat dan celah. Sedemikian itu Tuhan telah lakukan bagi kami. Tetapi kami juga penuh dengan ketidakdayaan untuk meneruskan berita sukacita dalam wujud hidup kasih kepada Tuhan dan sesama. Izinkanlah kami Tuhan untuk datang di hadapan-Mu membawa segenap adanya diri kami dengan pengakuan yang tulus bahwa kami gagal mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama seperti yang Dikau kehendaki. Ampuni dan ampuni kami. Biarlah kuasa kebangkitan Kristus yang kami rayakan di saat ini meneguhkan dan memampukan kami untuk di hari-hari yang akan datang kami boleh mengasihi Dikau dengan kekuatan dan pertolongan dari-Mu. Kami mengucap syukur Dikau telah mengampuni kami di dalam kasih Yesus. Amin. Saudaraku, kami undang untuk bersama berdiri. Oleh pengakuan kita bersama tentang kekurangan dan kegagalan kita untuk mengasihi Tuhan, maka Dia Tuhan yang telah bangkit, yang setia menyatakan kasih dan pengampunan kepada kita melalui sabdanya. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan, yaitu pengampunan dosa. Amin. Kidung Ria 114 bait yang pertama dan kedua. Yesus namanya
Jemaat kekasih Tuhan, disilakan duduk. Jemaat terkasih, bersama-sama kita akan menerima firman Tuhan yang terambil dari Lukas 24 ayat 1 sampai 12. Lukas 24 ayat 1 sampai 12. Sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa, kita menyiapkan hati kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, bila sebentar kami akan bersama-sama menerima firman-Mu, biarlah setiap dari hati kami siap dan mau membuka hati, sehingga firman Tuhan benar-benar akan merasuk ke dalam hati kami, menjadi sandaran hidup kami. Dan bagi Bapak Pendeta Samuel yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah kiranya Engkau urapi beliau sehingga firman yang tersampaikan benar-benar berasal daripada-Mu ya Tuhan. Demikian seru doa kami, terpujilah nama Tuhan. Amin. Lukas 24 ayat 1 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Kebangkitan Yesus. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala, dan Yohana, dan Maria ibu Yakobus. Dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Amin. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku. Shalom. Puji Tuhan, kita diberi kesempatan oleh Sang Empunya kehidupan untuk merayakan peristiwa sejati, peristiwa agung kebangkitan Kristus. Sebagai dasar kita beriman kepada Dia yang menciptakan langit dan bumi. Bersama kita merenungkan firman Tuhan di Paskah minggu pagi ini dengan tema jangan pernah meragukan kebangkitan Kristus. Saya ulang sekali lagi, jangan pernah meragukan kebangkitan Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dikisahkan dalam cerita kita tadi bahwa
pagi-pagi benar, perempuan-perempuan dalam hal ini Maria dari Magdala, Yohana, dan Maria ibu Yakobus, mereka bergegas menuju ke kubur Tuhan Yesus dengan tujuan mereka mau merawat atau merempahi mayat atau jenazah sang guru. Tak terbayangkan sedikit pun bahwa nanti ternyata mereka menemukan pintu atau batu pintu kubur itu terbuka. Tak terbayangkan bahwa mereka tidak menemukan mayat Yesus di sana. Saat mereka berada dalam kondisi keraguan, tiba-tiba hadir dua makhluk asing, ya boleh dikatakan seperti itu. Dua orang dengan pakaian yang berkilau-kilauan menyapa mereka. Dan tentunya sapaan itu mengejutkan. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Kekasih Tuhan, mungkin sepintas perikop ini memuat sebuah cerita usang, karena cerita ini sudah berlangsung 2000 tahun yang lalu. Bahkan sudah berabad-abad, sehingga barangkali cerita ini tidak menarik lagi. Namun saudaraku, faktanya justru gema dan makna kebangkitan Kristus ini terus menembus ruang dan waktu. Bahkan seolah-olah peristiwa ini baru saja terjadi dan butuh kesegeraan untuk disampaikan peristiwa kebangkitan ini kepada dunia. Kalau saja berita kebangkitan itu hanya cerita usang, maka tak mungkin jumlah orang-orang yang makin percaya tentang eksistensi berita itu makin bertambah, kian bertambah dari waktu ke waktu, dari abad ke abad, sampai dengan saat ini jumlah mereka yang percaya kurang lebih 2,3 miliar dari 7 miliar sekian manusia di dunia. Bahkan kuasa di balik kebangkitan itu meneguhkan dan memberikan kekuatan bagi milik kepunyaannya untuk tetap tegar, teguh dan kokoh di tengah-tengah tantangan dan himpitan kehidupan. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Kalau sekilas direnungkan, maka pernyataan ini mengandung dua cara pandang tentang pribadi Yesus. Pertama adalah memandang Yesus yang terbatas. Yesus yang ada di dalam pikiran para perempuan-perempuan yang datang di pagi itu. Yesus di pikiran mereka adalah Yesus yang belum bangkit. Pribadi yang hanya mengajar kehendak Allah dan diberi mandat untuk melakukan berbagai-bagai mujizat. Dia hanya guru spiritual. Buktinya, dia tidak bisa berbuat apa-apa untuk menghalau hukuman kematian yang menimpa dirinya. Itulah sebabnya mereka datang di pagi-pagi untuk mau berjumpa dengan jenazah Yesus. Ingin merawat sebagai ungkapan cinta dan penghargaan kepada sang guru. Cara pandang yang kedua adalah Yesus tanpa batas. Para perempuan-perempuan tadi datang dengan pikiran yang terbatas tentang Yesus, kemudian diperjumpakan dengan sebuah realitas baru, bahwa ternyata Yesus itu sudah bangkit dan hidup, bahkan berkuasa untuk mengampuni dan menyelamatkan manusia. Kubur yang kosong disertai pernyataan tegas dua orang asing tadi meyakinkan tentang peristiwa kebangkitan.
Semula perempuan-perempuan itu datang dengan pikiran ingin berjumpa dengan Yesus yang mati. Mereka datang dengan wajah yang sedih, hati yang sedih. Tapi ketika mereka berjumpa bahwa dia sudah bangkit, maka kini giliran mereka pulang dengan penuh sukacita untuk menyampaikan tentang peristiwa kebangkitan itu kepada para murid lainnya yang ada dalam ketakutan dan juga kepada orang-orang yang mendengarkan. Sayangnya Bapak Ibu, berita yang mengagumkan itu dalam cerita tadi tidak ditanggapi secara serius. Dipikir main-main, berita omong kosong, berita yang tidak perlu dipercaya. Dari sekian murid, 11 murid itu hanya Petrus yang bangkit dan datang ke kubur untuk menyaksikan, meyakinkan tentang kebenaran berita itu. Kekasih Tuhan artinya fakta bahwa kubur yang kosong dan penjelasan dari dua orang asing menegaskan kepada orang-orang saat itu, bahkan saat kita sekarang, bahkan di sepanjang masa, bahwa jangan pernah meragukan kebangkitan Kristus. Memang kita tidak harus memaksa orang lain untuk percaya. Sebab jangankan orang lain, murid-murid yang berada di seputar peristiwa itu pun saat itu mereka tidak percaya. Apalagi manusia yang hidup berabad-abad kemudian seperti kita. Tapi mungkin sebaiknya kita lebih bersikap bijaksana. Sama seperti para perempuan itu, biarkan saja, mau percaya atau tidak, kami memberitakan apa yang kami rasakan dan alami. Kekasih Tuhan, pertanyaan bagi kita di saat ini, apa dasar atau adakah dasar yang kuat bagi saya dan Bapak Ibu untuk terus menyampaikan kebangkitan Kristus itu kepada orang lain, mengingat jarak dan waktu terjadi peristiwa itu dengan kita terpaut jauh. Kekasih Tuhan, Alkitab menyajikan informasi tentang kubur yang kosong. Alkitab juga menyampaikan informasi tentang Kristus mengutus para muridnya untuk menyampaikan berita kebangkitan itu ke Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Alkitab menceritakan perjumpaan Paulus dengan Tuhan Yesus, di mana Yesus mengubah Paulus dari seorang Farisi menjadi pribadi yang kuat, kokoh, dan tegar untuk meneruskan berita kebangkitan itu kepada dunia. Dan masih banyak orang-orang yang rela mati syahid demi mempertahankan percayanya kepada Kristus. Dan jangan lupa, adanya gereja, persekutuan orang-orang kudus yang dipanggil dengan alasan terbesar adalah memberitakan perihal kebangkitan Kristus sebagai bukti kasih dan pengampunan Allah kepada dunia. Namun demikian Bapak Ibu Saudara kekasih, kita tidak bisa ingkari bahwa memberitakan kebangkitan Kristus bukanlah berlangsung di ruang hampa, tetapi berada di tengah-tengah perjuangan manusia dalam ragam konteks dan tantangan kehidupan. Sehingga wajar kalau ada yang menolak, ada yang menerima, tapi ada yang menerima dan meragukannya. Bahkan bila ada orang Kristen yang meragukannya, maka itu dalam tanda kutip baik. Karena mereka sedang menuju kepada realitas
yang lebih daripada sekedar percaya. Mereka adalah kelompok orang-orang yang tidak mau menerima begitu saja berita tentang kebangkitan sebelum benar-benar berjumpa dengan Yesus. Sama seperti diceritakan oleh penginjil Matius, bahwa perempuan-perempuan itu setelah berjumpa dengan Yesus, sebagai dasar kekuatan mereka, kemudian mereka menyampaikan berita kebangkitan itu kepada para murid. Ini dikisahkan oleh Matius, penginjil Matius pasal 28 ayat 9. Artinya Bapak Ibu Saudaraku, bahwa perjumpaan dengan Yesus bagi setiap orang percaya adalah sangat penting. Karena melaluinya kita akan semakin yakin akan kebangkitan itu dan meyakinkan kita untuk menyampaikan berita kebangkitan kepada sesama. Iya, berjumpa dengan Yesus melalui pengalaman suka duka kehidupan. Sebab percaya atau tidak, kalau Bapak Ibu melihat dan menyaksikan banyak orang yang kemudian meninggalkan keluarga dalam tanda kutip, banyak orang yang meninggalkan harta benda, banyak orang yang meninggalkan cara hidup dunia dan rela menderita demi percaya kepada Yesus, maka mereka adalah orang-orang yang telah mengalami perjumpaan secara khusus dengan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Memang peluang perjumpaan dengan Dia yang bangkit terbuka bagi siapa saja, asal kita tetap setia dalam setiap saat, setiap waktu, dan setiap kondisi kehidupan. Perjumpaan dengan Yesus merupakan momen yang selalu ditunggu-tunggu oleh setiap pribadi. Sebab ketika kita berjumpa dengan Dia, maka kita semakin meyakini bahwa Dia adalah Tuhan yang bangkit, yang berdaulat atas kehidupan setiap kita. Dan Dia juga Tuhan yang berkuasa untuk menuntun hidup kita memasuki masa depan yang pasti dan penuh berpengharapan. Perjumpaan dengan Yesus menghapus ketakutan, kecemasan, dan bahkan menghapus segala keraguan tentang penyertaannya atas kehidupan kita dan persoalan kehidupan yang kita alami. Sekalipun di depan kita terlihat penuh dengan misteri, gelap dan menakutkan, tapi kita tetap percaya kepada Dia. Selamat merayakan hidup bersama dengan Kristus yang bangkit, karena Dialah yang memberanikan kita untuk menaklukkan setiap tantangan yang lahir dalam pergumulan kehidupan. Kristus bangkit, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara kekasih, kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh kita akhiri, saya mengundang Bapak Ibu untuk bersama berdiri. Dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, kita kembali memperbaharui pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Disilakan duduk. Bagaimana aku kan bernyanyi, pujian yang akan disampaikan oleh saudara-saudara kita. Shalom Bapak Ibu kasih Tuhan, selamat pagi. Sungguh luar biasa kesempatan yang Tuhan berikan pada saat ini. Setelah lama kita tidak bersekutu bersama-sama, sungguh luar biasa. Memperingati hari kebangkitannya, kita dimenangkan dan mungkin ini untuk seterusnya kita bisa bersekutu lagi seperti biasa. Sebuah pujian, bagaimana ku kan bernyanyi. Bagaimana ku kan bernyanyi tentang kasih cintamu. Dapatkah ku rangkai puisi tentang pengorbananmu? Duri yang pedih menggantikan mahkota kemuliaan-Mu, Tuhan. Nyawa Kau serahkan, hatiku dengan kasih yang kudus. Dosa yang merasuk Kau basuh dengan darah-Mu kudus. Entah berapa kali daku berkhianat padamu, Tuhan. Mengapa setiamu ya Tuhan tetap kepadaku? Sungguh ku tak mampu membalas kasih dan setiamu, Tuhan. Bagiku yang hina ini Kau rela berkorban. Apakah ku
sanggup memahami kasih dan setiamu, ya Tuhan. Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu. Kau balut luka di hatiku dengan kasih yang tulus. Dosa yang merasuk kau basuh dengan darah-Mu kudus. Berapa kali daku berkhianat padamu, ya Tuhan. Mengapa setiamu ya Tuhan tetap kepadaku? Sungguh ku tak mampu membalas kasih dan setiamu, ya Tuhan. Bagiku Yang hina ini Kau rela berkorban. Apakah ku sanggup memahami kasih dan setiamu, ya Tuhan. Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu. Sungguh ku tak mampu membalas kasih dan setiamu, ya Tuhan. bagiku yang hina ini Kau rela berkorban. Apakah ku sanggup membalas kasih dan setiamu, ya Tuhan. Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu. Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih untuk trio yang sudah menyampaikan pujian bagi Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, sungguh kita bangga punya Allah yang telah bangkit dan hidup. Pengorbanannya luar biasa. Anugerahnya nyata di dalam kehidupan kita. Dan saat ini kesempatan pula kita bersama-sama untuk mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah
dengan menghaturkan persembahan. Kita lakukan dengan penuh sukacita dan keikhlasan. Biarlah itu semua berkenan di hadapan Tuhan. Ungkapan syukur ini akan kita landasi di dalam firman Tuhan. 1 Tawarik 16 ayat 29, demikianlah firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah kita menghaturkan persembahan di hadapan Allah. Dengan penuh sukacita kita bersama memuji dan memuliakan Tuhan. Dari Kidung Ria, sungguh ku bangga Bapa. Baik, Bapak Ibu Saudaraku, sekalipun ungkapan sukacita kita tidak diluapkan dengan tepuk tangan, tapi saya yakin hati kita bertepuk tangan untuk menyambut sukacita besar yang kita rasakan di hari ini, bahwa Dia hidup, Dia telah bangkit untuk membangkitkan kita dari segala ketertiduran kita, kecemasan, ketakutan kita. Mari Bapak Ibu Saudara kekasih, bersatu hati dan kita berdoa. Dengan penuh sukacita kami datang di hadapan-Mu, membawa keberadaan kami, membawa syukur kami, membawa pengakuan kami bahwa kebangkitan, gemah kebangkitan yang kami rasakan di saat ini
sungguh menggugah hati setiap kami untuk bangkit dari ketakutan, untuk bangkit dari kecemasan, untuk bangkit dari ketidakdayaan akibat suasana kehidupan yang kami rasakan dan alami, baik yang kami rasakan secara pribadi, dalam keluarga, dalam kehidupan dan konteks berjemaat, dalam kehidupan konteks bergereja, dalam kehidupan dan konteks berbangsa dan bernegara. Kami bersama mengimani bahwa peristiwa kebangkitan Kristus di hari ini yang kami rayakan, sekalipun sudah terjadi ribuan tahun yang lalu, tapi gemah dan maknanya terus menginspirasi kami, terus menguatkan kami, terus menyemangati kami untuk melangkah dengan langkah yang pasti memasuki hari depan yang penuh dengan pengharapan. Gemah kebangkitan itu, makna kebangkitan itu memberanikan kami untuk keluar dari ketakutan, untuk keluar dari segala bentuk kehidupan yang selama ini memenjarakan keberadaan kami. Kuasa kebangkitan itu menyirnakan segala bentuk kejahatan di dalam hati kami dan menyinari langkah dan jalan kami, agar langkah kami pasti menuju ke masa depan. Terima kasih Bapa di surga. Itu ungkapan keyakinan bersama kami. Teristimewa kami yang merayakan peristiwa kebangkitan Kristus, yang adalah dasar iman dan percaya kami kepada Sang Pencipta langit dan bumi, Sang Pencipta kehidupan. Itulah dasar percaya kami untuk menjalani hari-hari kehidupan yang penuh dengan tantangan, hari-hari yang penuh dengan himpitan dan penderitaan. Itulah kekuatan kami tatkala kami ada dalam kondisi keputusasaan. Biarlah Tuhan berita kebangkitan ini membangkitkan semua kami dari realitas kehidupan, bahwa kurang lebih 3 tahun kami mengalami ketakutan dan kecemasan akibat COVID-19 yang kami alami. Tapi di saat ini dalam iman kami bersama-sama mau mengatakan bahwa Kristus bangkit dan melenyapkan segala kekuatan-kekuatan itu, termasuk kekuatan COVID-19 yang mencemaskan kami selama ini. Membangkitkan iman kami, membangkitkan pengharapan kami, membangkitkan semangat kami untuk memulai menjalani kehidupan sebagaimana yang Tuhan harapkan kami lakukan. Sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai gereja, sebagai warga bangsa dan negara. Sehingga masa depan kami semakin penuh dengan pengharapan. Bersyukur Tuhan menuntun semua kami umat Tuhan dengan berbagai peran yang boleh kami lakukan di hari dan saat ini. Panggilan masing-masing kami untuk terlibat di dalam merayakan Paskah Kristus di hari ini. Biarlah Tuhan memberkati kami. Kalaupun kami terima kasih Bapa di surga, ajarilah kami agar kami tidak semata puas dengan berita tentang kebangkitan, tetapi kami pun terpanggil untuk lewat pengalaman-pengalaman kehidupan kami berjumpa dengan Yesus Sang Juru Selamat. Sebab itulah kekuatan kami
untuk hidup dan memberitakan berita kebangkitan kepada dunia. Kami tahu tidak mudah, tapi Tuhan memberi kami semua, tiap orang, peluang-peluang dalam perjumpaan dengan Tuhan. Sehingga biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang kuat, persekutuan yang kuat untuk terus bersaksi tentang kasih dan pengampunan serta penyelamatan yang telah Dikau kerjakan di dalam peristiwa Yesus, khususnya peristiwa kebangkitan yang kami rayakan di hari ini. Terima kasih Tuhan, pujian, sembah dan hormat boleh kami haturkan. Berkenan Tuhan mau menerima juga persembahan di hari ini. Dalam keterbatasan kami, biarlah Tuhan memberkati sebagai sarana kemuliaan nama Tuhan. Semangat karena kuasa kebangkitan Kristus semakin menginspirasi kami untuk berperan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa dan siapapun kami, mampukan kami untuk kami memberi yang terbaik sebagaimana pesan Kristus bagi hidup kami di setiap peran-peran yang Tuhan percayakan. Sehingga dimanapun kami ada semangat kebangkitan Kristus yang mengitari segenap hidup dan panggilan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami sesaat lagi akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah Paskah kami di saat ini. Dan tentunya masih akan diteruskan dengan kegiatan-kegiatan lainnya. Tentunya kami sungguh merindukan semangat pertolongan kasih Tuhan selalu bersama dengan kami. Kami akan meneruskan perjalanan kami, langkah kami dalam keseharian hidup. Kami sungguh merindukan kasih dan penyertaan bersama dalam hidup kami. Sebab penyertaan Tuhanlah yang sungguh kami dambakan. Mohon ampun manakala dalam membangun ibadah ini ada yang tidak berkenan di hati Tuhan. Kami berserah sepenuhnya dalam kuasa kasih Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa Bapa kami dalam pujian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah
Jemaat saya undang untuk bersama berdiri. Pulanglah dalam damai sejahtera Kristus. Ingat bahwa Tuhan Yesus Kristus telah bangkit. Maut telah dikalahkan dan kita dipanggil untuk menjadi saksi-saksinya. Sebagai saksi Kristus, mari kita wartakan berita sukacita, berita kebangkitan dan kemenangan Kristus di tengah-tengah kehidupan kita. Yakinlah bahwa Tuhan Yesus yang mengutus kita menjadi saksinya akan menolong, menguatkan, dan menyertai kita. PKJ 91 bait yang pertama dan kedua. Saudaraku, arahkan hati, pikiran, dan hidup saudara kepada Tuhan, dan bersama kita memohon berkat. Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Kristus, kiranya memperlengkapi engkau dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam engkau apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya.
bersama dengan suara lagu Haleluya, Haleluya, Haleluya. Disilahkan duduk. Kami atas nama Majelis Jemaat Gereja Kristen Jaiwetan Jemaat Pari, kepada Bapak Ibu, Saudara yang pada saat ini beribadat dalam Minggu 17